Oke, cek cek. Halo teman-teman, suara saya masuk? Halo Kak Hanif, suara saya masuk? Masuk Kak. Masuk Kak Hesti. Oke, terima kasih atas konfirmasinya teman-teman. Nah nih, oke teman-teman, karena udah jam 10, sesuai kesepakatan, kita hari ini pertemuan pertama dan mulai jam 10. Maka kelas akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Halo semuanya. Selamat datang di kelas data fundamental pertemuan 1. Jadi pertemuan 1 kali ini saya akan perkenalan dulu pada teman-teman. Nama saya Hesti Mediatama. Teman-teman bisa manggil saya Hesti. Asal saya dari Lampung. Jadi di MSIB 5 ini saya akan mengajar data fundamental. Kemudian ada juga basis data relasional ya untuk kursus sebelum UTS-nya. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikat Azure data fundamental ini. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti kebingungan di pertemuan data fundamental ini, silahkan nanti langsung ke grup atau bisa tanya japri ke saya. Seperti itu teman-teman. Pada pertemuan hari ini, pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya, saya akan ditemani oleh Kak Hanif. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh sesuatu nanti langsung hubungin Kak Hanif ya teman-teman. Oke, teman-teman tadi aku sudah perkenalan. Sekarang giliran teman-teman semuanya kita akan perkenalan satu-satu. Kali ini kita akan santai-santai dulu aja teman-teman. Jadi kita akan perkenalan. Silakan nanti teman-teman sebutkan namanya, kemudian asal universitasnya, jurusan, dan di kursus jalur pembelajaran apa seperti itu. Kita akan mulai biasanya perkenalan dari abjad A ya. Kali ini kita akan perkenalan dari bawah, yaitu paling Z ada nggak nih? Oh, adanya Y. Jadi kita akan perkenalan dari Yohanes, Wina sampai ke atas. Seperti itu ya teman-teman. Gimana teman-teman bisa dimengerti? Mengerti Kak. Mengerti Kak. Oke, siap. Silahkan untuk Yohanes. Persilahkan untuk perkenalan. Saya dulu. Oh iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman yang ada mente mari belajar. Nama saya Yohanes Salim Tanuwijaya. Saya dari Universitas Binasara Informatika. Sekarang saya semester 4 menuju 5 dan mengambil jurusan Sistem Informasi. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Yohanes. Untuk jalur pembelajarannya, Yohanes ngambil apa di sini? Oh ya, jalur pembelajaran saya ngambil data analis and AI. Oke, siap. Salam kenal Yohanes. Oke, Iya, silakan salam kenal. selanjutnya. Oke, Winda ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nuraini dari STT Terpadu Nurul Fikri. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Sekarang mau semester 5. Terima kasih. Wina di jurusan apa? Kemudian jalur pembelajarannya apa?
Di sini saya mengambil data engineer, Microsoft Data Engineer. Oke, halo Wina, salam kenal. Oke, selanjutnya William. Ya, halo. Selamat pagi, Kak Hesti dan teman-teman. Jadi, namaku Willard. Ya, salam kenal semuanya. Aku dari Universitas Bina Nusantara. Terus aku dari jurusan Teknik Informatika dan ngambil jurusan yang ngambil jalur data analis dan AI. Terima kasih. Sama-sama, halo William, salam kenal. Ya, Kak, salam kenal. Oke, selanjutnya selanjutnya Veneria ada? Saya dari Universitas Merdeka Malang. Ini semester 7. Ini saya mengambil data analis dan AI. Halo Veneria, salam kenal. Oke, selanjutnya setelah Veneria ada Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Universitas Jambi, Prodi Fisika. Di sini saya mengambil data analis data analis semester 5. Terima kasih teman-teman. Salam kenal. Halo Oke, Kak. baik, salam kenal Uswatun. Ya, halo. Sebelumnya mohon maaf tadi saya terhapus. Saya Winda Kartika Sari dari Universitas Negeri Surabaya. Saya mengambil data analis and AI. Terima kasih. Oke, sama-sama. Halo, salam kenal Winda. Oke, kita lanjut ke Samara. Ada? Halo, tes masuk ke suaranya? Oke, masuk Samara, silahkan. Oh ya, salam kenal Kak. Aku Samara Ahsanul Hafizah dari Institut Teknologi Bandung, jurusan Matematika. Aku dari jalur pembelajaran data analis dan AI. Salam kenal. Baik, halo, salam kenal. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Sekarang giliran Tesalonika. Halo, selamat pagi kakak-kakak mentor dan teman-teman. Perkenalkan, aku Tesalonika dari Universitas Sumatera Utara, OTW semester 5. Di sini aku ambil Microsoft Data Engineer. Terima kasih, salam kenal. Oke. Halo Tesalonika, salam kenal juga. Oke, lanjut ke atasnya Tania. Maaf Kak, sekarang gilirannya Tania ya? Iya, silakan Tania. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Catherine Hutomo dari Universitas Bumi Gora. Saya mengambil jurusan Teknologi Informasi. Sekarang sudah masuk semester 7 dan program ini saya ngambil Data Analis and AI. Salam kenal semuanya.
Oke, halo Tania, salam kenal. Oke, lanjut ke Sherin. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sherin Trinita Manalo dari Universitas Gunadarma, dari Prodi Informatika. Nah, di sini jalurnya saya Data Analis dan AI. Oke, halo Sherin, salam kenal. Lanjut ke Sugiyati. Perkenalkan, nama saya Sugiyati Mustika, saya dari Universitas Bumigora, mengambil prodi Teknologi Informasi. Saat ini sedang menempuh semester 7. Untuk program MSIB ini saya mengikuti program data analis dan AI. Ya, Oke, salam kenal ya Sugiyati. Ya. Oke, selanjutnya Sriwijayati, silakan. Hai Kak, perkenalkan nama saya Sriwijayati dari STKIP PGRI Jombang dan saya menempuh semester 7. Untuk jalurnya saya ambil yang Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Sama-sama, salam kenal Sriwijayati ya. Oke, lanjut ke silahkan. Oke, sepertinya Pak Slamet ya ini. Ini sedang terkendala, jadi bisa lanjut ke Siti. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Slamet dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, ambil jurusan hukum. Di program ini saya ngambil data analis NI. Terima kasih. Sama-sama. Oke, halo Pak Slamet, salam kenal. Oke, selanjutnya ke Siti Sohra. Nama saya Siti Sohra dari Universitas Muhammadiyah Rekam, jurusan Teknik Sipil. Sekarang mau masuk ya ambil ya data. Oke, sama-sama. Halo, salam kenal Siti Sohra. Oke, selanjutnya ke Siti Sarah, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Munawaroh. Saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Kota Cimahi. Dan saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk di program MSIB Studi Independen ini, saya mengambil Microsoft Data Engineer. Terima kasih, salam kenal semuanya. Sama-sama. Halo, salam kenal Siti Sarah. Oke, baik. Selanjutnya ke Syafiratul Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatur Rahma dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Informatika. Saya mengambil jalur Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Sama-sama. Halo, salam kenal Safiatur Rahma. Oke, selanjutnya ke Safira Yuliani.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Yuliani dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Teknik Elektro. Untuk program yang saya ambil itu Microsoft Data Engineer. Salam kenal semua, terima kasih. Baik, sama-sama Safira. Halo Safira, salam kenal. Oke, lanjut ke Satrio. Silakan Satrio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nur Wicaksono dari Politeknik Negeri Semarang. Untuk jurusannya sendiri saya ambil akuntansi dan sekarang sedang menuju ke semester 5. Untuk di program ini saya mengambil jurusan Data Analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal Satrio. Oke, selanjutnya ke Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Sarades Marina dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi. Untuk program yang aku ambil itu Data Analis and AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Halo, salam kenal Sarah. Oke, selanjutnya Salma Dewi. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Salma Dewi Nur Farida dari Universitas Siliwangi. Saya dari jurusan Informatika, OTW menuju semester 7, dan saya mengambil Data Analis and AI. Terima kasih, salam kenal. Oke, salam kenal Salma. Oke, selanjutnya ke Safira. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Cahyanggraini, biasa dipanggil Safira. Saya dari Universitas Gadjah Mada dan dari program studi matematika. Alhamdulillah sekarang saya sedang menempuh semester 7 dan di program ini saya mengambil jalur Data Analysis dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Safira. Oke, lanjut ke Roshidatul Rohmah, silahkan. Oke, sepertinya Roshidatul Rohmah sedang ada kendala, teman-teman. Jadi bisa kita lompatin, lanjut ke Rizkia Nabila terlebih dahulu. Silahkan, Rizkia. Ya, selamat pagi semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Rizky Nabila Jayadi dari Universitas Sampung Mangkurat. Kebetulan saya dari program studi statistika. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Rizkia. Oke, terima kasih Rizkia. Lanjut ke Rika Kusniawati, silahkan. Halo Kak, suara saya terdengar? Terdengar. Oke, terdengar jelas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kusniawati dari Universitas Jaya Bangsa, program studi teknologi informasi. Di sini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Sama-sama, salam kenal semuanya. Salam kenal Rika. Oke, lanjut ke Rifki Agung Prayogo, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Rifki Agung Prayogo dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya mengambil program studi Teknik Industri dan untuk ininya saya mengambil data analisis dan AI. Terima kasih, salam kenal. Oke, sama-sama. Salam kenal Rifki.
Oke, selanjutnya ke Reta Ayu, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Reta Ayu Palupi, saya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, saya mengambil program studi pendidikan matematika, saya sedang menempuh semester 7. Di sini saya mengambil jalur pembelajaran data analis and AI. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, sama-sama Reta. Salam kenal juga ya Reta. Oke, selanjutnya ke Raidio, silahkan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raydeo Gilbertianto dari Prodi Fisika, menempuh semester 5 dari Universitas Palangkaraya. Di sini saya mengambil jalur pembelajaran data analis dan AI. Oke, terima kasih Radio. Radio, salam kenal ya. Oke, selanjutnya setelah Radio, silahkan Ramadia. Oke, baik Kak. Halo semua, nama saya Ramadia Wahyudinanto dari Universitas Harapan Bangsa. Untuk saat ini saya menempuh semester 7 dan untuk di program ini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih Kak, salam kenal semuanya. Oke, sama-sama Ramadia. Halo Ramadia, salam kenal. Oke, lanjut ke Ramadianti Aulia, silahkan. Oke, sepertinya Ramadianti Aulia sedang terkendala, teman-teman. Jadi bisa kita lanjut ke Rahmawati Firdasetio, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmawati Firdasetio Bakti, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia, jurusan Teknik Industri. Di sini saya mengambil program Data Analis dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Rahmawati. Oke, silahkan lanjut ke Rahma Safia. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar jelas, silahkan Rahma. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahma Safia dari Universitas Teknokrati Indonesia Lampung. Di sini saya sudah semester 7 dan mengambil Prodi Sistem Informasi. Di Mari Belajar ini saya mengambil track Data Analis dan AI. Oke, terima kasih Rahma. Oke, selanjutnya ke Rahadatul Aisy, silahkan. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahadatul Aisy dari STMIK IKMI Cirebon, jurusan Manajemen Informatika, dan saya ambil pembelajaran Data Analis dan AI. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, sama-sama Rahadatul Aisy. Oke, silahkan lanjut ke Patrick. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Patrick Aryo Wibowo. Saya dari Universitas Teknokrati Indonesia, Prodi Sistem Informasi. Di Mari Belajar ini saya mengambil Data Analis and AI. Salam kenal. Oke, salam kenal Patrick. Oke, lanjut ke Octavia Elvani, silahkan. Octavia Elvani. Oke, sepertinya Octavia Elvani lagi gangguan, teman-teman. Jadi bisa lanjut ke Nurul Misbah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misbah Amir dari Universitas Negeri Makassar,
Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika. Pada program ini saya mengambil jalur Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Oke, sama-sama Nurul. Halo Nurul, salam kenal. Oke, selanjutnya Nurul lagi. Teman-teman silahkan untuk Nurul Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Azulaiha. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dari jurusan Teknik Informatika. Pada program ini saya mengambil Data Analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Nurul. Oke, Nurul, salam kenal. Selanjutnya, oke, Nurul lagi teman-teman. Silahkan Nurul Fajriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nurul Fajriyah dari Universitas Tadulako Palu. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Sekarang sudah masuk semester 7. Saya mengambil jalur Data Analis and AI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Halo Nurul, salam kenal. Oke, selanjutnya Nur Safitri, silahkan. Baik, terima kasih Kak Hesti. Izin perkenalkan diri, nama saya Nur Sapitri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang pada program studi informatika. Saat ini saya menempuh semester 7. Pada program ini saya mengambil Data Analis and AI. Terima kasih. Sama-sama Nur. Oke, salam kenal ya Nur. Oke, selanjutnya Nur lagi teman-teman. Silahkan untuk Nur Fazirah. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Fasira dari Universitas Muhammadiyah Rekang, program studi teknik sipil. Sekarang saya menempuh semester 5, dan di jalur ini saya mengambil Microsoft Data Engineering. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Nur. Oke, selanjutnya ke Nirmala, silahkan. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nirmala Devanakia dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Sekarang lagi menempuh semester 5 dan prodinya akuntansi, mengambil di data analisis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Nirmala. Salam kenal ya Nirmala. Oke, lanjut ke Muhammad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki dari Institut Bisnis Sarana dan Informatika Kosgoro, menuju semester 5. Program yang diambil di Mari Belajar, Data Analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Sidki. Lanjut ke Muhammad Irfan, silahkan. Baik Kak, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Barezi dari Universitas Negeri Semarang. Jadi saya di Mari Belajar ini mengambil data analisis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Muhammad Irfan. Oke, lanjut ke Muhammad Haikal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Universitas Kuningan, dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya baru menempuh semester 5, dan di sini program yang saya ambil Data Analis dan AI. Oke, baik. Oke, Haikal, salam kenal ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke Muhammad Zaki. Nama saya Muhammad Zaki dari STMIK Jakarta. Prodinya Sistem Informasi. Saya ngambil Data Analis dan AI. Terima kasih. Oke, udah Zaki apa belum? Suaranya enggak? Oke teman-teman, Zaki tadi udah perkenalan belum? Ya kok di aku sepertinya suaranya
Ada suara nggak, Kak? Kresek-kresek nih. Suara saya ada nggak, Kak? Oke, sekarang ada. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Faizi dari STMIK Jakarta. Prodinya Sistem Informasi. Di sini saya ngambil data analis dan NAI. Terima kasih. Oke, sama-sama Zaki. Oke, salam kenal ya Zaki. Silahkan lanjut ke Muhammad Daniel Farafis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Farafis dari Institut Teknologi Surabaya. Institut Teknologi Aditama Surabaya, bukan ITS tapi ITAT. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan sekarang ongoing ke semester 5. Pada program MSIB Mari Belajar ini saya mengambil data analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Daniel. Halo Daniel, salam kenal ya. Oke, lanjut ke Muhraf Uli. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raflia. Saya dari Universitas Tadulako, Prodi Teknik Informatika, jalur pembelajaran Microsoft Data Engineering. Salam kenal teman-teman semua. Oke, terima kasih Rafli. Salam kenal juga Rafli. Oke, selanjutnya ke Miftahul Jannah. Silahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya berasal dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan di sini saya ongoing ke semester 7. Yang program SI yang saya ambil itu Microsoft Data Engineer. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, sama-sama Miftahul Jannah. Salam kenal ya. Oke, lanjut ke Melinda Paling. Silahkan. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas. Silahkan Melinda. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi Mbak Hesti. Perkenalkan saya Melinda, asal dari Universitas 11 Maret Surakarta, dari Prodi S1 Akuntansi, dan untuk kelas yang saya ambil di sini adalah Data Analyst dan AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih Melinda. Salam kenal juga ya. Oke, selanjutnya Mayang Sari. Silahkan. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Mayang Sari dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang dengan jurusan manajemen. Saat ini memasuki semester 7 dan saya mengambil jalur pembelajaran Data Analysis and AI. Sekian dan salam kenal teman-teman semua. Oke, salam kenal juga Mayang. Oke, selanjutnya silahkan Mas Haji Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Maja, saya dari Universitas Krishna Dwi Payana, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya mengambil data analis NAI. Baik, salam kenal ya Mas Haji. Oke, selanjutnya ke M. Fazrul Khair, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajrul Khair dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari program studi Sistem Informasi dan masuk ke semester 7. Pada studi independen ini, saya mengambil jalur Data Analyst dan AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, sama-sama. Salam kenal juga ya Fajrul. Oke, lanjut ke Lawrence Nicholas Saputra. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Hesti dan teman-teman menti sekalian. Perkenalkan, saya Lawrence Nicholas Saputra dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Program studi saya adalah Sistem Informasi. Di Mari Belajar kali ini, saya mengambil jalur Data Analis NAI. Mungkin sekian, terima kasih dan salam kenal semuanya.
Oke, salam kenal juga Laurencia. Oke, lanjut ke Komang Yuda, silahkan. Terima kasih Kak Esti. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Komang Yuda dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ilmu Administrasi Negara, dan sekarang ongoing semester 5 dan mengambil program Data Analyst dan AI. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal juga ya Komang. Oke, terima kasih Komang. Lanjut ke Khairun Nisa, silahkan. Khairun Nisa, di aku suaranya nggak kedengeran. Apakah di teman-teman lain juga tidak terdengar? Cek, cek. Halo, Hanif. Suaraku masuk nggak, Hanif? Masuk Kak Hesti. Oh, untuk suara Khairun Nisa sendiri tadi masuk nggak ya, Hanif? Enggak Kak, belum masuk nih. Ini di aku nge-lag malah. Oke. Kalau misalnya kayak gitu, kita lanjutkan dulu ke Khairun Nisa. Untuk Khairun Nisa nanti dulu ya. Oke, apakah suaraku udah terdengar, Kak? Terdengar jelas, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Khairin Nisa Putri, biasa dipanggil Khairin. Aku dari Universitas Jambi, Program Studi Sistem Informasi. Saat ini aku di Mari Belajar ngambil program Data Analyst and AI. Terima kasih. Oke, salam kenal Khairun Nisa. Oke, lanjut ke Kevin Yuda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Kevin Yuda Pratama. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, dan jalur pembelajaran yang saya ambil di Mari Belajar ini yaitu Data Analysis and AI. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, sama-sama Kevin. Salam kenal juga ya Kevin. Oke, lanjut. Oh, Kevin lagi nih. Silahkan untuk Kevin Arvinsena di persidangan. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Avisena Widiarto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Informatika. Sekarang saya mengambil Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh, kalau Kevin salam kenal juga ya. Oke, selanjutnya ke Jennifer, silahkan. Oke, terima kasih Kak Hesti. Halo semuanya, nama saya Jennifer Joan dari Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran. Untuk jalur pembelajaran, saya mengambil Data Analyst dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Jennifer. Oke, selanjutnya ke Jeffrey, silahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak?
Terdengar dengan jelas, silahkan Jeffrey. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jeffrey Andriansah dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sekarang saya ongoing semester 5 dari program studi Sistem Informasi. Nah, di pembelajaran kali ini saya mengambil data analis dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Jeffrey. Oke, baik. Silahkan lanjut ke Iva Latifah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iva Latifah dari Universitas Islam Sultan Agung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan di program ini saya mengambil data analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal Iva. Oke, selanjutnya langsung ke Irfan Alvan. Silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Noval Yazid. Asal saya dari Universitas Jambi, program studi fisika. Program yang saya ambil di Mari Belajar ini adalah data analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Irfan. Oke, selanjutnya ke Intan. Silahkan. Oke, halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Sofiani dari Universitas Pamulang. Saya mengambil program studi matematika dan saat ini sedang berada di semester 5. Untuk pembelajaran yang saya ambil di Mari Belajar ini adalah Data Analysis and AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, sama-sama Intan. Salam kenal juga ya Intan. Oke, lanjut ke Indi. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Selmi Rasyana Dewi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya mengambil jalur Data Analis dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga ya Indi. Oke, lanjut silahkan ke Ikhwan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Subhi. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Teknik Elektro. Di Mari Belajar ini saya mengambil jalur Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Ikhwan. Oke, baik. Silahkan lanjut ke Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Im Rahmadani, Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Indrekang. Di MSID ini saya ambil Microsoft Data Engineer. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga ya Iin. Oke, selanjutnya silahkan Himatus Zahiro. Apakah suara saya terdengar? Oke, suaranya terdengar, silahkan. Selamat pagi. Nama saya Himatus Zahiro dari Prodi Manajemen Informatika angkatan 2020. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dan program yang saya ambil di sini adalah Oke, baik. Terima kasih Himatus Zahiro. Oke, lanjut ke Gayatri. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Pengganani dari Universitas Negeri Jakarta, program studi akuntansi komputer publik. Saat ini memasuki semester 7 dan jalur pembelajaran yang saya ambil adalah data analis and AI. Terima kasih, salam kenal semua. Oke, salam kenal juga Gayatri. Oke, silahkan lanjut ke Fiuruli.
Halo, Ya, suaranya terdengar. nggak, Kak? Silahkan. Aman. Maaf ya, Silahkan. Kak, kalau putus-putus jaringannya kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friuli Orniela Hapsari. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Serang. Saya perikanan, dan saya sekarang sedang menempuh semester 7 dan mengambil program di Mari Belajar ini Microsoft Data Engineer. Terima kasih, salam kenal KST dan teman-teman semua. Oke, sama-sama Friuli. Salam kenal juga ya, Friuli. Oke, selanjutnya silakan Fatmawati. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Saya mengambil program pendidikan. Di sini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal juga Fatmawati. Oke, silakan selanjutnya ke Farida. Halo Kak, suara saya masuk? Masuk, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Faradia dari STIMIK Media Pertama, program studi sistem informasi, dan sekarang menuju semester 5. Nah, di program ini saya mengambil jalur data analis dan AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Farida, salam kenal ya. Oke, lanjut ke Fadila, silahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Oke, jelas, silahkan. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Fadila Saida dari Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan bahasa Prancis. Pada program ini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih, salam kenal. Oke, salam kenal juga Fadila. Oke, lanjut ke Erina, silahkan. Sorry, ke Elsa. Ke Erina ya benar. Silahkan, Erina. Maaf sebelumnya Kak, Erina apa Erlina ya? Erlina, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Hesti dan teman-teman semuanya. Saya Erlina Mafatun Rohma dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Saat ini sedang menempuh semester 5. Pada Mari Belajar ini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Erlina. Salam kenal ya Erlina. Oke, lanjut silahkan ke Elsa Octavia. Halo semuanya, kedengeran nggak Kak suaranya? Kedengeran jelas Elsa, silahkan. Selamat pagi, saya Elsa Octavia dari Universitas Bina Bangsa Serang. Saya jurusan manajemen semester 5 dan di sini saya ambil jurusan Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Elsa, salam kenal ya. Oke, lanjut ke Elsa Nudiawati, silahkan. Perkenalkan, nama saya Elsa Nudiawati dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi Statistika. Saat ini sedang menempuh semester 5. Di Mari Belajar ini saya mengambil data analis dan AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih. Sama-sama juga Elsa, salam kenal ya Elsa. Oke, selanjutnya ke Zaki Al-Hakim, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Zaki Al-Hakim, biasa dipanggil Zaki, asal dari Institut Teknologi 10 November, Departemen Teknik Komputer. Di Mari Belajar ini saya mengambil program Data Analysis dan AI. Salam kenal semua.
Oke, salam kenal Zaki. Oke, silahkan selanjutnya ke dia. Perkenalkan, nama saya Diajeng Aulia dari Universitas Timik Jakarta, Program Studi Sistem Informasi, dan sekarang semester 5. Di sini saya mengambil jalur data analis. Salam kenal semua. Oke, salam kenal di Ajeng. Oke, lanjut. Delia, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Trisha Ridani, bisa dipanggil Delia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam program Administrasi Negara. Di Mari Belajar ini saya mengambil data analis dan AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Delia. Oke, lanjut ke Devri, silahkan. Baik, Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Devri Vega Pratama dari Universitas Pekanbaru, Prodi Teknik Informatika semester 7. Ini saya ambil data analis dan AI. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Devri, salam kenal ya. Oke, selanjutnya Bayu Permana, silahkan. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Bayu Permana Sakti Mukhtar dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Matematika. Jalur pembelajaran yang diambil data analis and AI. Ya, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Bayu. Oke, selanjutnya silahkan Berliana Putri. Oke, halo, suaraku masuk, Kak? Masuk, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan aku Berliana Putri dari Universitas Gadjah Mada di Prodi Teknologi Rekayasa Internet, dan di program ini aku ambil Microsoft Data Engineer. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Berliana. Oke, silahkan lanjut ke Bana. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bana Agistananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Prodi Farmasi. Di sini di Mari Belajar saya mengikuti program Data Analysis and AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Bana, salam kenal ya. Oke, selanjutnya silahkan Azora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Azora Syabinda. Saya dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Prodi Teknik Mesin dan Manufaktur. Jalur pembelajaran yang saya ambil di Mari Belajar adalah Data Analis dan AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal juga Azora. Silahkan Aulia. Oke, Aulia ya sedang ada gangguan teman-teman. Jadi silakan ke atasnya yaitu Atika. Maaf, saya ada. Oke, Aulia ada. Silakan Aulia. Perkenalkan, nama saya Aulianisa Kamila. Saya dari Universitas Pancasila Jakarta. Di sini jurusan saya psikologi dan jalur pembelajaran saya data analis dan AI. Salam kenal semuanya. Yes. Aulia. Selanjutnya Atika, silakan. Maaf, Kak Atiyah atau Atika ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Safitri Salsabila dari Universitas Negeri Surabaya. Program studi matematika saat ini sedang menempuh semester 5 dengan jalur pembelajaran data analis and AI. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Ya. Oke, silahkan selanjutnya ke Asti Ernawati. Sebelumnya izin masuk ya.
Perkenalkan, nama aku Asti Irmawati dari Universitas Muhammadiyah Semarang, Prodi Statistika, dan saat ini aku mau ngambil Data Analysis and AI. Salam kenal semuanya, terima kasih. Salam kenal juga Asti. Oke, selanjutnya ke Asman, silahkan. Asmawat, silahkan. Ya, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Asmawan, saya dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang lagi semester 7 program studi Geofisika. Untuk program ini saya mengambil Data Analysis and AI. Ya, salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal. Oke, baik, silahkan lanjut ke kamu ya. Selamat ya program mengambil Oke, terima kasih Anissa Magia dari Sumber ya. Jadi dengan jelas. Oke, selanjutnya ke Andini Pramudia, silahkan. Perkenalkan, nama saya Andini Pramudia dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mengambil Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Oke, sama-sama Andini. Selanjutnya, silahkan Amelia Arianti. Baik, terima kasih Kak. Saya perkenalkan, saya Amelia Arianti dari Universitas Riau. Saya saat ini saya semester 7 dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Saya di Mari Belajar mengambil program Data Analysis dan AI. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Selanjutnya, silakan Alia Sajida. Baik Kak, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Syahida dari Universitas Airlangga. Untuk jurusannya sendiri saya mengambil jurusan Matematika dan jalur pembelajaran di MSIB kali ini Data Analysis and AI. Terima kasih, salam kenal. Oke, salam kenal Alia. Selanjutnya, silahkan Alifah Fitriani. Ya, salam kenal. Saya Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika semester 5. Di program ini saya mengambil data analis dan AI. Terima kasih. Sama Alfia. Salam kenal juga ya. Oke, selanjutnya ke Alexander, silahkan. Saya Apakah masih ada? Saya ya? Silahkan. Oh, perkenalkan, nama saya Alexander Victory Evian Saputra dari Prodi Teknik Industri di Institut Teknologi Nasional Malang. Saya mengambil Microsoft Data Engineer. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal ya Alexander. Selanjutnya, silahkan Akmal. Kenalkan, saya Akmal Fangga Syarahil dari STMIK Jakarta. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi semester 5. Dan di sini saya memilih Data Analis dan AI. Oke, baik. Salam kenal. Aku Pranini. Selanjutnya tadi kalau lewat Akmal Muhammad Jabar, silahkan.
Oke, siap. Selanjutnya, silahkan berarti Aisyah Fitri Mulyani. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Mulyani dari Universitas Muhammadiyah Semarang dari jurusan Statistika. Di sini saya mengambil data analis and AI. Terima kasih. Oke, sama-sama Aisyah, salam kenal ya. Selanjutnya, Adian Syahimati, silahkan. Adian Syah, suaranya tidak terdengar. Oke, kalau misalnya sekarang terdengar, silahkan diulang. Oke, terima kasih Adiansyah. Salam kenal ya. Oke, baik. Selanjutnya, dan yang terakhir, ini ada Abdullah Muhammad Zainal, silahkan. Ya, makasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Zainal dari Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Metodologi dan Material, Angkatan 2020 ya, jadi ongoing ke semester 7, dan ngambil data analis and AI. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Salam Abdullah. Sudah dipanggil semua ya. Oke, teman-teman, kita tadi udah perkenalan. Harapannya bukan hanya saya aja sebagai mengenal kalian, tapi kalian juga kenal dengan teman-teman satu jurusan S1 jalur pembelajarannya. Jadi teman-teman yang data analis AI kenal dengan teman-teman data analis AI, kemudian teman-teman yang dari platform juga kenal sesama yang platform, dan maupun yang data engineer juga kenal dengan teman yang data engineer ya, seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita fokus, kita akan masuk ke yang namanya pembelajaran. Oke, kita akan oke. Sampai sini teman-teman, apakah terlihat? Terlihat, Kak. Terlihat, Kak. Oke, teman-teman, jadi laptop aja kalau ini tidak pakai HP ataupun perangkat lainnya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah suaraku putus-putus atau ada yang kurang jelas, mohon teman-teman langsung konfirmasi lewat mic ya, teman-teman. Kalau misalnya nggak bisa, teman-teman langsung bisa di tengah penjelasan seperti itu. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan data fundamental kali ini, kita akan sama-sama memahami tentang konsep data, peran, dan tanggung jawab data di. Oke, yang pertama kita akan tuntas dulu tentang data. Kita akan pemahaman tentang data. Jadi data ini adalah kumpulan data seperti angka, deskripsi, dan pengamatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Apapun itu bisa jadi data. Termasuk sekarang ada tapi dia ada 103 jumlah yang berpartisipan dalam mengikuti pembelajaran data fundamental ini. Bisa dikatakan bahwa 103 jumlah itu termasuk data. Kemudian di sini ada 3 jenis data. Yang pertama ada yang data terstruktur, data semi terstruktur, dan yang 3 data tidak terstruktur. Jadi data terstruktur itu adalah data tabular yang diwakili oleh baris dan kolom dalam database. Kemudian baris dan kolom ini disimpan dalam tabel, dan tabel ini disimpan dalam database. Nah, seperti itu. Jadi biasanya database yang menyimpan tabel-tabel
Itu disebut dengan database relasional. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu data semi terstruktur. Jadi, data semi terstruktur ini dia tidak memiliki struktur khusus seperti yang tadi, yang terstruktur, di mana dia harus kolom dan baris. Kalau misalnya ini dia tidak. Jadi misal kalau misalnya dokumen 1, ini ada customer ID-nya, ada namanya, bisa jadi di dokumen 2 dia tidak mempunyai first name ataupun last name, seperti itu. Jadi data semi struktur ini dia memiliki terstruktur tapi tidak seketat yang struktur tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya contohnya terstruktur tadi itu seperti baris dan kolom, biasanya ada di Excel ataupun CSV seperti itu. Kalau misalnya data semi terstruktur itu contohnya sini adalah JSON. Nah, jenis yang ketiga yaitu data tidak terstruktur. Jadi selain JSON, kemudian selain data yang disimpan dalam baris dan kolom, yaitu ada yang namanya data audio dan video. Nah, data audio dan video ini adalah jenis data tidak terstruktur. Oke, kemudian setelah kita tahu jenis-jenis data, ada 2 tipe kategori dalam menyimpan data tersebut. Ada yang namanya file storage, ada yang namanya database. Jadi, kalau misalnya file storage ini adalah dia menyimpan filenya dari setiap sistem komputasi. Bisa juga file storage ini disimpan dalam hard disk, ataupun hard disk komputer kita, hard disk pribadi, kemudian disimpan dipindahkan di drive USB. Kemudian kalau misalnya dalam suatu perusahaan yang besar, biasanya dia punya yang namanya sistem terpusat dan punya suatu penyimpanan file bersama. Jadi biasanya kalau misalnya semakin lama, dia memiliki penyimpanan yang semakin banyak, kemudian biasanya dia langsung di-stream di cloud. Karena cloud ini dia memungkinkan untuk penyimpanan yang hemat biaya, aman, dan ada untuk volume yang besar. Oke. Tadi kita udah bicara tentang masalah jenis-jenis data, kemudian ada 2 kategori penyimpanan, ada file storage, ada database. Nah, kemudian ini ada tugas teman-teman komunikator sama teman-teman semuanya, tolong kirim di kontak chat. Menurut teman-teman semuanya, apa nih yang merupakan jenis file storage dan kegunaannya untuk apa? Oke, sambil teman-teman untuk mikir ini, dan kita akan kembali lagi. Jadi setelah penjelasan tentang database, penyimpanan database, kita akan kembali lagi ke tugas ini, ke tugas yang simpel. Oke, selanjutnya ada yang penyimpanan kedua, namanya database. Jadi database ini digunakan untuk mendefinisikan sistem pusat, di mana data tersebut disimpan dan dapat di-query. Maksudnya di-query itu dia bisa diambil, kemudian diolah, diperlihatkan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dihapus juga, kemudian bisa dimodifikasi, intinya seperti itu. Jadi sistem filenya ini nanti disimpan dalam sebuah jenis database. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang masalah konteks profesional seorang data analis ataupun data engineer, nah biasanya kita maksudnya itu bukan file ya, tapi rekaman data. Jadi database ini dia mengelola dan memodifikasi rekaman data. Seperti itu. Oke, sebelum masuk ke relational database. Nah, tadi kan kita sempat menyinggung soal file storage. Nah, menurut teman-teman, file storage ini apa? Silakan kolom jawab di chat ya. Jadi menurut teman-teman, ini kan fungsinya database, ini kan dia cocok untuk data yang terstruktur ya, gimana datanya itu di dalam kolom dan baris. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman, nah file storage ini dari jenis-jenis 3 tadi, nah ini tuh untuk
cocoknya untuk jenis file apa aja dan kemudian gunanya untuk apa. Kan harapannya ini kita pembelajaran ke depannya kita akan terus kayak gini ya teman-teman. Jadi sela-sela yang yang dari yang telah disampaikan seperti itu. Oh, apakah ada yang menjawab? Oke, ada yang mau menjawab secara langsung aja, silakan Devri dan siapa lagi ya tadi? Dan Jeffrey? Oke, baik Kak, terima kasih atas pesannya. Salah satu contoh dari file storage itu ada hard drive gitu. Itu penyimpanan yang paling umum kita gunakan ya Kak. Itu gunanya ya untuk menyimpan data dan memiliki kapasitas yang besar. Ada biasanya beberapa gigabyte seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, Jeffrey. Ya, kita dengarkan dari satu lagi. Jeffrey. Untuk tambahnya biasanya data file storage biasanya digunakan untuk data yang tidak terstruktur gitu kan, seperti audio, gambar. Oke. Terima kasih untuk penjelasan untuk Devri dan Jeffrey. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih memang benar apa yang dikatakan Jeffrey dan Devri. Jadi penyimpanan storage itu salah satunya adalah OneDrive dan contohnya dia bisa menyimpan jenis data yang terstruktur, tidak struktur, dan semi struktur. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Ini ada dua jenis database, ada yang namanya relational database dan ada yang namanya non-relational database. Nah, kalau misalnya relational database, ini biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengquery data terstruktur. Jadi, datanya itu disimpan dalam sebuah tabel. Nah, datanya ini disimpan dalam sebuah tabel, kemudian tabelnya ini memiliki yang namanya hash. Dia memiliki yang namanya entitas. Dia juga memiliki entitasnya. Di sini contohnya ada customer, ada produk, ada order, ada line item. Dan dia juga memiliki yang namanya atribut. Di sini atributnya ada address, misalnya produk, ini ada ID juga, atributnya, ada name, ada price, ada order nomor, kemudian order date. Misalnya yang lain item, dia atributnya ada order no, kemudian item no, ada product ID dan quantity. Nah, dia kemudian dalam satu tabel, selain memiliki entitas nama tabelnya, kemudian ada atributnya, dia juga memiliki yang namanya primary key, yang di mana ini mengidentifikasi suatu kolom yang secara unik. Nah, biasanya primary key ini digunakan untuk merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, seperti itu. Misal, nah contohnya di sini customer, di tabel customer yang menjadi contohnya yang di customer ini, dia di tabel customer ini yang menjadi primary key ataupun kunci uniknya ini adalah ID. Kenapa ID? Karena ID customer itu tidak mungkin sama, tidak mungkin duplikat antara satu dengan yang lainnya. Jadi syarat primary key ini yang pertama dia harus unik, yang kedua dia tidak boleh duplikat ataupun sama dengan yang lainnya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman, jadi kolom customer ini dia punya primary key yang dimana dia dijadikan untuk relasional ke dalam
table yang namanya table order. Nah, jadi primary key-nya ini adalah di table customer ini ada ID, kemudian di table order dia juga ada yang namanya customer ID, sepertinya customer ID, dimana kalau misalnya di table customer ini namanya PKI. Nah, kalau misalnya di table order akan menjadi namanya foreign key, yang mana dia akan menjadi kunci turunan yang dipakai dari primary key table lainnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di table customer ini menjadi foreign key, dia di table lainnya dia akan menjadi foreign. Seperti itu kurang lebih tentang database relation. Nah, kemudian ketika sudah berrelasi, tabel-tabel ini juga dia tersimpan dalam database relation, seperti itu. Jadi dalam kesimpulannya, di dalam database relasional itu ada tabel-tabel yang berelasi, kemudian di dalam tabelnya itu punya yang namanya entitas, kemudian primary key, dan atribut dari entitas tersebut. Oke, paham ya insya Allah teman-teman tentang relational database. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang non-relational database. Jadi, misalnya non-relational database ini dia tidak menerapkan yang namanya skema relational ke data. Jadi dia tidak tabel satu dengan tabel yang lainnya dia tidak berhubungan. Nah, contoh di sini adalah contoh non-relational database di sini adalah key value ataupun kunci nilai. Seperti itu. Nah, biasanya juga non-relational database ini sering disebut dengan SQL. Oke. Oke. Ini ada tugas lagi, teman-teman. Menurut teman-teman, selain key value, apalagi yang menjadi jenis-jenis dari non-relational database? Silakan kolom chat atau mau on mix seperti tadi juga tidak. Oke, kalau misalnya dari Vivi, dokumen, dari yang lainnya, ada grab, ada dokumen, oke, yang lain? Dari tadi hanya Jeffrey, Vivi, yang lain nih yang menjawab. Tidak perhatikan? Maaf Kak, mic Kakak masih di mute. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, teman-teman. Oke. Oke, siap-siap. Ini udah banyak ya. Oke, jadi benar ya teman-teman. Salah satu contoh dari non-relational database itu ada yang namanya key value database, kemudian ada dokumen database, ada yang column finding database, dan yang terakhir ada graph
database. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ada yang jawab MongoDB. Nah, kalau misalnya MongoDB sendiri itu adalah salah satu aplikasi dari non-relational database. Bukan contoh dari jenis database. Oke, sampai sini bisa dipahamin ya, teman-teman? Bisa nggak? Kak, mikrofonnya masih di mute. Oke. Aduh, saya nggak sadar ya ternyata kalau misalnya masih mute. Oke, sekali lagi terima kasih udah ingetin. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kita tadi udah bilang masalah jenis data, penyimpanan datanya. Kemudian gimana caranya data tersebut didefinisikan, disimpan, dan diakses dalam sosial. Nah, ini tergantung, sangat tergantung. Yang pertama, ini tergantung pada jenis datanya. Atau jenis datanya terstruktur kah, atau struktur atau tidak terstruktur. Dan dia akan disimpan dalam yang namanya berbeda. Nah, misalnya terstruktur, biasanya di Microsoft itu ada yang namanya database relational seperti SQL Server atau Azure SQL Database. Kalau misalnya data tidak terstruktur seperti file audio, video atau audio, nah kalau misalnya di Microsoft sendiri itu ada yang namanya Azure Blob. Nah, kalau misalnya kita pengen menyimpannya data semi terstruktur seperti dokumen, nah kita bisa menggunakan layanan Microsoft yang namanya Azure Cosmos DB seperti itu. Jadi kerennya Microsoft ini teman-teman dia sudah punya penyimpanan komputasi awan yang bisa kita gunakan untuk data terstruktur dan struktur pun semi terstruktur seperti itu. Oke, kemudian kita bicara tentang tingkatan akses data. Nah, ada 3 tingkatan akses data. Mungkin teman-teman juga udah paham ya teman-teman, karena biasanya kita gunakan juga untuk ketika file sharing dokumen. Nah, ada yang namanya akses data read only, ada read write, dan owner privilege. Nah, kalau misalnya yang read only, ini maksudnya adalah pengguna dapat baca, tapi dia tidak bisa mengubah data yang sudah ada atau membuat data baru. Nah, kalau misalnya untuk yang akses data yang read atau write, nah dia ini memberi pengguna untuk melihat dan memodifikasi data. Nah, kalau misalnya owner privilege, dia ini memberikan akses penuh ke pengguna. Termasuk dia mau nambahin penggunanya siapa aja, terus akses dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi yang paling bawah tingkatannya tadi yang read only, dia cuma baca nggak bisa mengubah. Kemudian yang kedua dia bisa read dan write, dia bisa baca kemudian memodifikasi. Ada juga yang namanya tingkatan paling amannya itu adalah owner privilege, yaitu dia bisa ngasih akses penuh untuk mengelola pengamanan, bisa read ataupun write, kemudian bisa nambahin pengguna barunya siapa aja, kemudian bisa hapus pengguna baru dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada solusi pemrosesan data. Di sini ada yang namanya online transactional processing dan ada online analytical processing. Nah, yang OLTP ini dia disimpan dalam satu transaksi dalam satu waktu. Kalau misalnya OLAP ini dia dimuat dulu, dikumpulkan dan disimpan dalam suatu yang namanya queue. Kita pahami lagi lebih lanjut. Kalau misalnya sistem transaksional ini
Oke, yang OLTP tadi itu dia mendukung yang namanya ACID. Ingat-ingat ya teman-teman, dia mendukung namanya ACID. Jadi enaknya sistem transaksional ini dia mendukung prosesan yang cepat. Data dalam sistem transaksional sering dibagi menjadi potongan kecil-kecil. Nah, ada 4 istilah yang namanya ACID tadi. Jadi kalau misalnya yang pertama yang namanya A atau atomicity, dia transaksinya diperlakukan sebagai satu unit. Jadi kalau misalnya dia berhasil sepenuhnya atau gagal sepenuhnya. Jadi dia tidak bisa yang satunya berhasil, satunya gagal. Jadi harus ya udah semuanya berhasil atau semuanya gagal. Nah, yang kedua, yang C tadi ada yang namanya konsistensi. Jadi transaksi ini hanya dapat mengambil data dalam database dari satu status valid ke status valid lainnya. Oke, kalau konsistensi dia yang ngambil yang valid ke yang valid lainnya. Nah, kalau misalnya yang isolation, dia ini akan eksekusi transaksi bersamaan meninggalkan database dalam keadaan yang sama. Oke, yang terakhir, seed berarti yang D, durability-nya. Jadi, sekali transaksi tersebut dilakukan, maka itu akan dihitung sebagai commit. Jadi kalau misalnya dia ada kegagalan atau kegagalan seperti pemadaman listrik atau crash, dia akan terhitung sebagai commit. Contoh kasus transaksional. Jadi contohnya adalah transfer bank ya. Jadi tabel yang menyimpan informasi tentang dana di akun hanya boleh berisi nomor rekening dan saldo saat ini. Jadi tabel lainnya itu tidak terlibat. Kemudian dalam operasi transfer dia akan menyimpan informasi seperti nama dan alamat pelanggan dan riwayat akun. Dan juga dia akan memisahkan tabel menjadi grup kolom terpisah seperti disebut normalisasi. Oke, jadi kalau misalnya ketika transfer bank itu, kalau misalnya kita mau transaksikan, kalau misalnya kita mau transfer, kemudian kita memasukkan nomor rekeningnya, kalau misalnya nomor rekeningnya salah, itu dia akan gagal sepenuhnya, tidak bisa. Misal saldonya ada, kemudian nomor rekeningnya salah, itu kan pasti akan salah, tidak bisa dibilang sukses separuhnya ataupun gagal setengah, berarti kan itu kan gagal. Kemudian kalau misalnya udah gagal sepenuhnya, kemudian nanti masuk ke konsistensi, dia akan ngambil ke dalam database, misal saldonya sekian, nanti akan dikurangi, kemudian dia akan ditampilkan di layar bahwa kita akan bilang valid bahwa yang diambil sekian, kemudian saldonya tinggal sekian, kemudian setelah dalam keadaan valid tersebut masuk ke isolation, dia akan mengeksekusi dan di layar juga dia akan dikurangin. Kemudian yang terakhir durability, jadi ketika uangnya itu keluar, jadi kan sistem di database kita sudah menunjukkan bahwa uang kita berkurang ya teman-teman, walaupun nanti tiba-tiba pemadam kebakaran gitu mati listrik gitu kan. Bisa kita lihat ketika listrik itu keluar saldo kita sudah berkurang. Nah, jadi itu adalah contoh dari kasus transaksi ini. Oke, lanjut, ada yang namanya juga sistem analitik. Jadi sistem analitik ini dia dirancang untuk mendukung penggunaan bisnis yang perlu membuat data dan mendapatkan gambaran besar dari informasi yang ada di database. Jadi sistem analitik ini dia akan menangkap yang namanya data mentah dan menggunakan data mentah
tersebut untuk mendapatkan suatu insight ataupun wawasan yang dimana wawasan tersebut akan dijadikan keputusan bisnis. Seperti tugas sistem pemrosesan data analitik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya data ingestion, di mana dia akan menangkap data mentah tersebut. Kemudian ketika data mentah tersebut dapat, dia akan melakukan pemrosesan data yang disebut dengan data transformation. Kemudian dia akan karena pemrosesan data ini penting teman-teman, karena data mentah tersebut kan tidak mungkin di format yang cocok untuk query. Nah, setelah ingestion, kemudian setelah dapat datanya, setelah dilakukan pemrosesan data, dia akan melakukan yang namanya data querying. Dia akan di query, dia akan analisa, kemudian dia akan dilakukan modifikasi jika diperlukan. Nah, harapannya ketika setelah data query ini kita akan mendapatkan analisa datanya yang mana bisa kita jadikan untuk step selanjutnya, yaitu data visualisasi. Jadi di data visualisasi ini kita memvisualisasikan data supaya lebih intuitif, seperti penggunaan background, kemudian ada penggunaan chart dan penggunaan visualisasi lainnya. Oke, ulang ya teman-teman. Jadi tugas sistem pemrosesan data analitik itu ada 4. Yang pertama data ingestion, kemudian ada data transformation, ada data querying, dan terakhir data visualisasi. Jadi yang pertama dia nangkep data mentahnya dulu, kemudian dia memproses datanya, kemudian data querying dia akan mengquery, memodifikasi data, menganalisa datanya, dan terakhir dia akan memvisualisasi data tersebut supaya para stakeholder bisa memahami data-data yang telah diproses. Seperti itu. Nah, buat kerja analitik, dia dari ringkasan, kemudian tren, kemudian mendapatkan informasi bisnis yang berguna. Nah, kemudian ada 2 contoh pemrosesan data. Yang pertama ada yang namanya pemrosesan batch, kemudian yang kedua ada pemrosesan stream. Nah, pemrosesan batch ini dia membutuhkan interval waktu. Nah, jadi mudahnya ini harus ada waktu antara input dan output. Contohnya di sini adalah pemilu. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kertas pemilunya, maka teman-teman akan masuk ke dalam bilik tersebut, kemudian akan menyoblos salah satu calonnya, kemudian suara tersebut dikumpulkan dalam box sampai waktu yang ditentukan. Misal biasanya hanya 5 jam, yaitu 4 jam ya kalau nggak salah, dari jam 8 sampai jam 12. Nah, 8 sampai jam 12 itu adalah pemasukan input, dan di sana ada yang namanya interval waktu. Nah, ketika waktunya sudah habis seperti itu, kemudian baru kita lakukan yang namanya penghitungan suara, yaitu outputnya baru dikeluarkan. Nah, jadi ciri khas dari pemrosesan batch ini, dia ada interval waktu dari proses input sampai outputnya. Seperti itu. Nah, keuntungan dan kerugian dari proses batch ini. Nah, yang pertama, kita bicara tentang keuntungannya. Kalau misalnya keuntungannya, data dalam volume besar dapat diproses pada waktu yang nyaman. Karena datanya kan nggak langsung dikeluarin. Jadi ada intervalnya dulu. Nah, makanya data yang dalam jumlah besar tuh dia bisa diproses dengan waktu yang nyaman. Kemudian waktunya juga. Data ini bisa dijadwalkan pada saat komputer campur, seperti semalaman,
atau jam-jam yang sibuk. Kalau misalnya kerugiannya karena tadi ada yang namanya interval waktu, jadi untuk dapetin hasilnya itu terjadi penundaan. Ada waktu tunggunya. Nah, kerugian yang kedua, semua data input ini harus siap sebelum dilakukan yang namanya proses output tersebut. Karena kalau misalnya di tengah jalan ada yang namanya error, pekerjaan batch ini bisa membuat seluruh proses berhenti. Nah, itu dia kerugian dan keuntungan dari pemrosesan batch. Selanjutnya, kita akan bicara tentang pemrosesan stream. Nah, kalau misalnya pemrosesan stream ini, dia langsung. Jadi kalau misalnya ada input 1, kemudian dia langsung sistem upload, kemudian input 2, kemudian sistem upload. Jadi dia tidak ada waktu tunggu, tidak ada interval waktunya. Dia langsung ada input, langsung proses, ngeluarin output. Input, ada proses, langsung ngeluarin output, seperti itu. Nah, ada perbedaan antara sistem data batch dan data stream. Yang pertama kita bicara tentang lingkup datanya. Nah, kalau misalnya yang batch tadi, yang ada interval waktunya, dia bisa memproses semua data dalam satu set data. Kalau misalnya stream, nah dia akan, karena tadi ya, dia ada data langsung diproses, jadi dia hanya biasanya dia akses ke data baru yang diterima. Nah, untuk yang kedua, kita bicara tentang ukuran data. Kalau misalnya yang batch ini, dia cocok untuk data besar. Kalau misalnya stream, ini cocok untuk yang catatan individu atau kumpulan mikro. Jadi yang kecil. Nah, kalau bisa bicara untuk performanya, yang batch ini, latensi atau waktu tunggunya untuk batch ini biasanya beberapa jam. Nah, kalau misalnya stream, karena tidak ada waktu tunggunya, jadi dia sangat cepat, latensinya dalam urutan detik atau milidetik. Nah, kalau misalnya analisisnya, untuk yang batch ini, dia melakukan, dia cocok untuk analitik yang kompleks. Nah, kalau misalnya yang stream, ini bagus untuk respons sederhana, yang sederhana, yang tidak terlalu kompleks. Contohnya perhitungan plus minus, kemudian ada agregat, ada sum, ada count, ada nyari rata-ratanya berapa, kemudian nyari jumlah dari suatu tabel berapa. Gitu. Jadi itu adalah perbedaan data batch dan data stream. Oke. Sebelum ke pemeriksaan pengetahuan, teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan dari materi sebelumnya? Silahkan tanyakan di kolom chat, ataupun langsung di open mic. Oke, sambil nunggu ada yang mau bertanya, teman-teman, aku izin minum dulu ya. Oke, untuk materi apakah di-share di kelas masing-masing? Oke,
Untuk materi nanti aku tanyakan ke mari belajar dulu apa bisa atau tidak ya Vivi. Nah, presensi untuk absen kelas hari ini apa ya? Absen di kelasnya apa ya? Karena di mari belajar attend cuma ada sudah fundamental. Nah, kalau misalnya absensi sendiri itu nggak salah dia di Teams ini langsung dicatat ketika teman-teman join meeting. Nah, apakah masih seperti itu Hanif atau seperti apa? Silakan jelaskan. Apa namanya tetap ngisi Kak di bagian mari belajar attendance-nya itu tetap mengisi, tapi nanti kita ada backup juga buat jadi kita punya 2 sistem nih teman-teman. Kalau semisal di bagian attendance listening-nya ini tuh kakaknya nggak kedetek, nanti aku hubungin nih. Oh kakak, semisal aku tanyain gini kan, halo Kak, apakah kemarin itu join gitu buat memastikan terlebih dahulu. Kalau join, nanti aku minta bukti untuk bukti apakah join beneran atau enggak. Begitu Kak, tapi tetap mengisi ya Kak. Nanti aku jelasin juga kok. Terima kasih Kak Hesti. Oke, terima kasih penjelasannya Kak Hanif. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perihal absensi. Oke, karena tidak ada pertanyaan, jadi kita lanjut ke soal ini. Jadi, menurut teman-teman, jawabannya apa nih? Bagaimana data dalam tabel relasional diatur? A, B, atau C? Silahkan teman-teman. Besok A semua ya. B. Oke. Lanjutkan. Yang kedua. Nah, menurut teman-teman, contoh data yang tidak terstruktur itu seperti apa? Yang A, B, atau C? Silakan. Kakak masih kami. Oke, cek. Oke, sekarang sudah jelas ya. Oke, yang tadi benar ya jawabannya. Jadi yang tidak terstruktur itu adalah file dan audio, sedangkan yang A dan C itu adalah terstruktur. Nah,
Untuk yang ketiga, ini apa nih? Contoh dari data streaming. Nah, data streaming ini adalah data yang tidak membutuhkan waktu. Jadi jawabannya A, B, atau C? Oke, nggak ada yang jawab B atau C ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Zamir. Oh, ya. Dari data streaming, yaitu yang A, data dari sensor dan perangkat. Kalau misalnya yang B, C, ini dia termasuk B, C ini termasuk yang batch, seperti itu. Data batch. Oke, teman-teman. Sampai sini kita masuk ke peran dan tanggung jawab pada karir di bidang data. Apakah teman-teman ada yang mau tanya? Silahkan. Halo Kak Hesti, ini ada yang tanya nih. Tapi harus scroll ke atas nih Kak. Oke, untuk pertanyaan Himatus Zahiko tentang primary key dan foreign key. Oke, sebentar ya. Tempatku lagi azan. Selesaiin azan dulu, baru setelah selesai azan, mau jawab pertanyaan dari Himatus Zahiko.